pengen banget promosi. Mau tahu dong, banyak gak sih? Atau semuanya udah leader semua kayaknya nih. Keren-keren soalnya. Gak bisa bedain loh. Ini udah leader semua sih tampilannya. Ada nggak yang agent atau yang AD pengen promosi? Ada. Wow. Ya, amin ya. Pokoknya buat yang berani bilang saya itu udah mau duluan, pasti why-nya ketemu dan caranya pasti ada aja. Karena kalau maunya itu belum ada, caranya apapun dikasih, why-nya juga ditimbulin pun tapi belum mau, nggak bakal capai, teman-teman. Ya, jadi thank you banget nih buat Anda-Anda yang mau bilang, oh saya mau promosi dan saya harus promosi. Ya, oke. Langsung aja, sebelumnya saya mau minta tolong tim IT, thank you buat tim IT, mau masuk ke materi. Oh, mau mempromosikan juga harus ya, mempromosikan prestasi. Jadi tugas kita di Prudential itu aja. Oke, boleh ke materi? Oke, bentar ya. Ya. Thank you ya, IT-nya siapa nih? Mau udah bantuin, thank you banget ya. Sorry, di depan kalau ada suara-suara, soalnya istri di tempat yang sama, tapi dia lagi coaching tim. Jadinya ini bersamaan nih, soalnya ada agent baru yang mau ngobrol jam 1 ini gitu. Oke, langsung aja kita perkenalin diri. Sekali lagi, gue Yohanes Kristianto. Kapan sih gue join dan background gue seperti apa sih? Seperti ini, teman-teman. Boleh next? Di next satu-satu, iya. Oke. Nah, jadi lahir di Jakarta 22 Januari 90. Jadi kalau ditanya, wah ini kayaknya masih, gue selalu pede ya, masih 20-an deh. Enggak, gue udah 30-an teman-teman ya, udah 30-an. Mukanya boleh menipu kayaknya gitu ya. Padahal orangnya pada bilang, ah enggak lah, lu emang kelihatan 30. Nggak apa-apa ya, pede di depan ya teman-teman ya. Oke, anak pertama dari 3 bersaudara teman-teman ya. Background keluarga itu pengusaha. Nanti gue ceritain kenapa pengusaha. Dan gue sempat kerja sebagai konsultan pajak, teman-teman. Jadi nggak langsung di Prudential, sempat sebenarnya begitu lulus diajakin, tapi menghindari pekerjaan namanya agent gitu ya. Kayaknya malu-maluin, nanti gue ceritain juga ya. Nah, tapi setelah 1,5 tahun di konsultan pajak, malah gue terjun dan langsung full time di Prudential ini. Nah, achievement-nya apa aja sih? Achievement-nya nggak luar biasa banget, teman-teman. Biasa banget ini kalau diukur dari standar Prudential yang emang keren-keren banget gitu ya. Ini biasa sebenarnya. Puji Tuhan mencapai agency director di 2019 pertengahan gitu ya. Terus Elite Rookie Club 2 kali, satu gua, satunya istri gitu ya, pakai spouse dulu. Terus Star Club Producer 3 kali, Star Club Leader 1 kali, Double Star Club 2 kali, Double Star Club Leader 2 kali, NYLC top 3, yang terakhir itu top 25 ya NYLC, sama MDRT 4 kali. Dan gue join di Prudential tahun ke-7 tahun ini ya teman-teman. Jadi dari 2014 September, bener-bener September ini adalah tahun ke-7-nya gue nih. Bener-bener 6 hampir 7, dikit lagi tanggal, lupa tanggalnya belasan gitu. Itu 7 tahun gue di Prudential gitu ya. Tapi ini bukan achievement kerennya teman-teman, karena kalau ngomongin achievement-nya itu nggak lengkap kalau nggak ada prosesnya. Nah, gue sempat diproses, bukan hanya di Prudential. Boleh next? Ini yang gue selalu bangga-banggakan, teman-teman. Ya, yang gue selalu bangga-banggakan mungkin di Sunday Punch juga tadi tertera, yaitu gue pernah SMP 4 tahun, teman-teman. Siapa yang pernah SMP-nya 4 tahun? Ada? Ini gue, teman-teman. Jadi belum ada kan yang pernah memegang gelar ini? Gue salah satunya, ya. 4 tahun. Oh, ada juga. Wah, Pak Mul ya? Beneran Pak Mul. Oke, Pak Mul juga artinya emang orang-orang yang sekolahnya lebih panjang itu biasanya luar biasa ya Pak Mul ya. Oke. Gue SMP 4 tahun ya teman-teman ya. 4 tahun di SMP, terus gue sempat gagal lagi di Prudential, yaitu mau ke SUM itu 1 kali gagal, akhirnya berhasil. Tapi langsung jadi waktu itu kan ganti sistem ya, jadi AAD. Nah, terus mau jadi AD gagal 1 tahun teman-teman. Habis itu baru jadi AD. Jadi kalau ditanya apakah orang yang ngomong hari ini luar biasa, biasa banget ya teman-teman ya. Tapi gue selalu percaya sama yang namanya proses, dan gue percaya banget sama yang namanya pertumbuhan. Jadi orang nggak langsung hebat, tapi orang itu bisa menjadi hebat. Itu yang gue selalu percaya ya teman-teman. Next. Nah ini gue cerita background-nya sekarang. Background-nya gimana? Yohanes ini siapa? Boleh di next.
Ntar munculnya satu-satu nggak apa-apa ya, biar seru. Jadi gue anak pertama dari 3 bersaudara, tadi udah tahu. Next lagi, terus keluarga pengusaha, boleh next lagi. Keluarga pengusaha kenapa? Nah ini, keluarga pengusaha pernah jualan panci, bokap ya sama nyokap jualan CD bajakan, kantin makanan, bengkel motor, jualan motornya, toko elektronik, sampai ke rental mobil. Terakhir sampai sekarang, dia menjadi sekutu pasif atau investor di sebuah perusahaan rental mobil keluarga, gitu ya. Kira-kira punya 400-500 mobil, ya punya PT yang disewa-sewain ke perusahaan-perusahaan. Garuda ada pakai kita, PLTU ada pakai kita, Diamond ada pakai kita gitu. Kejar yang nganter-nganter duit itu ada pakai mobil kita gitu ya. Itu terakhir. Nah, pertanyaan gue cuma satu. Kenapa orang tua jadi karyawan? Ayo, ada yang bisa tahu? Kira-kira kenapa orang tua gue jadi pengusaha? Sorry, bukan karyawan, pengusaha. Kira-kira kenapa orang tua gue jadi pengusaha? Orang dulu jadi pengusaha, banyak banget yang jadi pengusaha. Kenapa? Karena ya teman-teman ya, gue buka dari rahasianya. Kita kaya ya dan cepat kaya dan sukses, oke. Itu bukan alasan utamanya sebenarnya. Nggak suka diatur orang. Itu juga bukan alasan utamanya sebenarnya. Waktu gue tanya, kenapa sih lu langsung milih jadi pengusaha? Jawaban dia cuma satu. Mama lu lulusan SD yo. Bapak lu lulusan SMA. Mau kerja sama orang, mau kerja apa? Pendidikan, yes bener. Karena dulu nyokap gue itu anak kedua dari 9 bersaudara, anak pertamanya cowok, anak keduanya cewek, dan banyak cowoknya lagi. Jadi nyokap gue abis SD selesai bisa baca tulis, disekolahin jahit. Gak boleh sekolah. Ya, karena menghemat buat adik-adiknya sekolah. Karena yang cewek kan nanti dikawinin orang, udahlah gitu kan ya. Dulu mungkin perhitungannya gitu ya, karena banyak anak. Nah, bokap gua sebenarnya orang tuanya mampu, tapi emang pemikirannya dari dulu udahlah, gua SMA udah bisa cari duit, udah bisa jualan ini, jualan apa, nggak dilanjutin. Kuliah sempet ke perhotelan cuman buat cari cewek katanya gitu ya. Itu bokap gua tuh. Ya teman-teman ya. Jadi pengusaha karena apa? Bukan ngomongin cepet kaya atau apa, tapi karena memang background pendidikannya, istilahnya kalau Bob Sadino dulu ya, kalau bilang, gua orang bodoh, jadi gua pekerjakan orang pinter karena gua bodoh. Gitu teman-teman. Jadi itu yang dilakukan sama orang tua dan pengusaha. Ya, oke, itu rahasianya. Next. Guanya sendiri gimana orangnya? Guanya sendiri itu pemalas, teman-teman. Pertanyaannya, kenapa bisa jadi pemalas? Karena dulu, ini buat orang tua ya, buat orang tua, please banget. Kadang-kadang kita lihat anak kita masih kecil, nggak ngerti apa-apa, padahal anak itu waktu kecil dia menyerap seperti spons. Jadi dia begitu lu ngomong apa, itu yang dia tangkap. Dan itulah dia, jadinya dia. Dulu waktu kecil, keluarga pernah ngobrol sama saudara, dibilang dari 3 bersaudara, dulu gue ada, sampai sekarang ya, gue 3 bersaudara kan, adik-adik gue pinter-pinter. Terus gue nggak tahu kenapa tuh agak nggak pinter gitu ya. Terus dibilang sama saudara, waduh anak lu 2 pinter-pinter ya, yang satu doang nih si Yoyo, panggilnya Yoyo gitu ya. Si Yoyo nih ya paling bodoh ya. Terus nyokap gue mungkin biar nggak berdebat, biar cepet gitu ya, jawabnya iya. Dan saat itu ada gue. Bayangin teman-teman, waktu kecil. Dan itu nancep sampai gue SMP 4 tahun, teman-teman. Ya, karena gue berasa gue bodoh. Dan bodohnya itu karena apa? Karena males sebenarnya. Bukan karena bodohnya, tapi karena males. Dan karena males nggak pernah pakai otak, otaknya susah untuk dikembangin karena nggak pernah dipakai. Itu yang terjadi sama gue. Sehingga prestasi gue tadi yang tertulis SMP 4 tahun, teman-teman. Ya, bukan karena nggak bisa, tapi karena males sebenarnya. Oke, tapi ada beruntungnya teman-teman. Next, gue pemalas, tapi gue itu idealis banget teman-teman. Idealis kenapa? Nggak tahu kenapa. Kan gue anak pertama ya. Gue tuh pengennya jadi panutan. Pemalas loh, bodoh loh, tapi pengen jadi panutan. Terus pengennya jadi kebanggaan orang tua gitu ya. Pengen yang terbaik lah gitu ya. Padahal pemalas. Jadi masa depan suram kalau dulu orang ngomong selalu gitu. Jadi idealis banget. Dan selalu mikirnya satu hal. Gue harus jalannya lurus, gak boleh belok-belok. Ini berhubungan sama nanti gue ditawarin sebenarnya untuk nerusin perusahaan keluarga. Tapi kenapa enggak? Nanti gue cerita sedikit. Oke, next.
sayang banget sama orang tua. Kenapa sayang banget? Karena gue tahu gue anak pertama, anak yang dari susah. Dulu bokap pernah jualan CD bajakan, memang gue belum ada gitu ya. Pernah bengkel motor, emang gue juga belum ada. Tapi waktu kantin gue ada, gue tahu perjuangannya dia untuk jualan makanan. Waktu jualan panci juga gue nggak ada, dia yang cerita, dia keliling door to door gitu ya. Dan gue sayang banget sama mereka karena mereka selalu memberi yang terbaik buat keluarganya. Mereka nggak apa-apa makan, nyokap gue selalu bilang gue doyannya sayur gitu ya. Ayam dikasih ke anaknya, ikan dikasih ke anaknya. Gitu nggak sih orang tua kita? Ya, sayang banget sama kita. Ya, gue tahu banget. Tapi dia selalu bilangnya nggak apa-apa, gue makan sayur aja. Gitu. Dulu waktu perjuangan kayak gitu, itu yang membuat gue sayang banget sama orang tua. Dan ada satu hal lagi yang terjadi yang membuat gue tambah sadar, gue harus banget banggain mereka. Kenapa? Waktu SMP, gue sekolah di Penabur, teman-teman. Di sini ada yang alumni Penabur? Gue di SMAK 3 Penabur. SMP-nya SMPK 1 Penabur. Ada yang sekolahnya sama? Di Penabur? Tahu tapi ya, sekolah Penabur tahu ya? Tahu ya, sekolah Penabur. Tahu, oke. SMP kelas 1 dengan perjuangan luar biasa bokap gue, nyokap gue bisa sekolahin gue di Penabur, tapi gue sia-siain. SMAK 1 ya, gue SMAK 3 ya. Oke. Jadi uangnya udah banyak keluar, tapi gue nggak naik kelas, dan adik-adik gue 10 besar, dan gue tinggal bersama saudara di ruko gitu ya. Tingkat berikutnya adalah saudara yang dimana anak-anaknya kalau nggak juara 1, 2, atau 3 bisa dimarahin. Ya teman-teman ya. Bayangin, gue ada di sebuah lingkungan, adik-adik gue cukup pinter, 10 besar, terus orang tua gue berjuang untuk gue sekolah, terus di tingkat berikutnya kokonya bokap gue tinggal bareng gitu ya, tapi di lantai atasnya di ruko, itu dia anaknya kalau nggak juara 1, 2, 3 bisa marah, bisa dipukulin. Waktu itu gue nggak naik kelas. Kira-kira apa yang gue dapat teman-teman? Itu gue nggak naik kelas. Apa yang gue dapat kira-kira teman-teman? Nah, yang gue dapat berbeda banget sama yang gue pikirin. Saat itu gue berpikir cuma satu hal. Gue jadi anak yang malu-maluin keluarga gue. Gue bakal dimarahin habis-habisan. Gue bakal ngomongin anak gitu kan. Banding-bandingin anak kan. Orang zaman dulu nggak ada kerjaan, ngomongin anak gitu ya. Anak lu gimana? Terus ngomong anak gue gini gitu ya. Nyokap bokap gak marah sama sekali, malah mereka karena tahu gue orangnya anti nangis, sedih nggak mau nangis karena sebel sama cowok nangis tuh sebel dulu ya. Sekarang ternyata melankolis banget gitu ya, suka tersentuh hatinya gitu ya. Nah dulu gue nangis waktu nggak naik kelas, dan saat dipeluk sama nyokap gue nangis kejer banget karena gue tahu perjuangan orang tua gue sampai sekarang masih inget momen itu gitu ya, masih kena banget. Dan bokap gue cuma bilang satu hal yang menguatkan gue. Kira-kira apa teman-teman? Bokap gue bilang apa nih? Bokap gue ngomong apa? Bokap gue ngomong satu hal yang menguatkan gue. Ini sebagai leader, kita harus ngomong gini teman-teman. Tenang aja yo. Dulu papa juga pernah nggak naik kelas. Tenang nggak teman-teman? Kita sebagai leader gitu nggak sih nenangin tim kita? Ya bro, gue juga dulu ditolak. Ya gue juga dulu keluarga gue nggak dukung. Bener nggak? Tapi ini tentang nggak naik kelas. Dan bokap gue bilang, tenang aja yuk. Emang leader, dia leader super. Jadi begitu gue di Prudent juga, gue punya 2 leader. Salah satunya bokap gue gitu ya. Dia bilang, gue juga pernah nggak naik kelas. Tenang aja yuk. Gue langsung tenang loh. Oh, bukan gue doang ya yang malu-maluin ya. Tapi dari situ, karena mereka mikir loh sampai, apa kita pindah sekolah ya, biar lu bisa naik kelas, biar nggak malu-maluin. Mungkin nggak malu-maluin mereka sebenarnya gitu ya. Bukan nggak malu-maluin gue. Terus gue bilang, enggak, gue mau di sini dan gue mau jadi juara. Bisa nggak? Habis nggak naik kelas, gue jadi juara. Bokap nyokap nggak ngomong apa-apa, nyokap bokap cuman lakuin yang terbaik. Lu pasti bisa. Dari nggak naik kelas, dari males, nggak pernah belajar, itu yang membuat gue sampai hari ini. Jadi gue nggak pernah takut sama gagal, karena gue udah pernah gagal. Dan gue sering gagal. Tapi gue tahu proses gagal itu membuat gue jadi lebih kuat. Dan gue akan dapetin kemenangan asal gue konsisten dan terus belajar. Ya,
Jadi itu yang gue lakukan. Gue pernah gagal, tapi gue nggak mau gagal lagi. Ya. Dan saat itu, puji Tuhan banget. Bisa. Nanti gue ceritain di belakang. Next dulu, sayang banget sama orang tua gara-gara itu, teman-teman. Ya, habis itu puji Tuhan banget. Di sini, ini kemarin istri habis ulang tahun, jadi ada balonnya. Sebenarnya belakangnya ada pialanya, teman-teman. Kelihatan nggak? Itu piala Prudent, di belakangnya ada piala. Nah itu, gue dulu SMP masih bodoh, teman-teman. Tapi berjuang untuk menjadi pintar. Berjuang untuk bisa naik kelas lah, paling nggak. Gitu ya. Dulu SMP nggak nyampe kelas 2 SMP, gue nggak naik kelas. Gitu ya. Lucu ya, kelas 2 SMP lagi. Kelas 2 SMP, dan gue abis itu bisa, puji Tuhan, masuklah dari 40 orang, bisa masuk ke 30 besar, gitu ya. Mulainya dari situ, karena berjuang, teman-teman. Nggak pernah dipakai otaknya, nyontek doang, kerjaannya, males-malesan, di ngelesin ini, ngelesin itu, tidur di kelas, gitu ya. Kerjaan gue kayak gitu, teman-teman. Nah, bisa mulai menggunakan itu, karena ada apanya? Ada maunya. Gue mau dan bener-bener mau. Karena siapa? Karena orang tua gue. Gue pengen selalu gue doa sama Tuhan, gue mau banggain mereka. Gue mau banggain mereka. Gue mau banggain mereka. Gue selalu bilang gitu. Karena mereka ternyata sempat menyentuh hati gue dengan, gue pikir gue bakal malu-maluin, tapi mereka tetap sayang sama gue. Makanya tadi kalau lihat bawa orang tua jalan-jalan dan lain-lain, sebelum nikah, goal utama gue adalah mewujudkan impian mereka semua. Walaupun mereka semua bisa wujudin sendiri sebenarnya. Tapi gue mau gue yang wujudin itu. Ya. Puji Tuhan, SMA mulai masuk ke 10 besar. Jadi tim accounting, gue lomba di UPH, gue lomba di Trisakti, gue lomba di Untar, IBI, kuliah-kuliah, banyak masuk jadi tim accounting dan menang dari SMAK 3 penabur. Ya. Yang SMAK 1 IPA atau IPS nih, gue nggak tahu. Mungkin tahu ya, tim accounting ya. Gitu. Nah, jadi itu yang gue lakukan dan bisa masuk 10 besar di SMA. Jadi yang tadi katanya SMA, SMAK 3 penabur susah, buat orang pinter, enggak. Buat orang yang mau, dia pasti bisa. Sesusah apapun sekolahnya. Itu sekolah. Sekarang juga begitu. Ya, teman-teman ya. Next. Dan puji Tuhan, gue lulus dari Untar karena gue pernah nggak naik kelas. Gue pengennya lulus 3,5 tahun. Gue lulus dengan IPK cum laude gitu ya, 3,78. Ini gue IB gitu ya 3,89. Jadi kita bukan orang yang bodoh, nggak ada kerjaan udahlah jadi agent, enggak teman-teman. Tapi kita orang yang mungkin kalau secara akademis dibilang orang pinter, tapi sebenarnya bukan pinter, rajin. Kalau gue sama istri itu rajin doang, ya bukan jenius, bukan gitu ya, rajin. Tapi karena kita pinter, kita pilih Prudential sebagai kendaraan kita, bukan jadi karyawan, gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau orang bilang kalau orang asuransi itu udah nggak ada kerjaan lain, baru kerjain asuransi. Kebalik, bro. Kalau lu pinter, lu bisnis. Salah satunya asuransi. Kalau lu bodoh, lu kerja sama orang. Karena lu nggak tahu kemampuan lu kayak gimana, lu cuma bisanya minta tolong sama orang. Sorry nih teman-teman kalau menyinggung ya. Tapi itu yang gua pikirkan. Ya, kebalik teman-teman. Ya, kalau lu pinter, lu pasti bisa menciptakan yang namanya kesempatan. Kalau lu merasa nggak pinter, makanya lu mencari kesempatan dari orang lain. Itu menurut gua sih, nggak bener ya teman-teman ya, nggak ada yang bener. Oh iya, sebelum lebih panjang, gue disclaimer dulu nih teman-teman ya. Gue kalau ngomong suka nyeplos-nyeplos dan suka kayak silet katanya gitu ya. Soalnya gue bener-bener mau share yang terbaik yang gue alami gitu ya. Ini pemikiran gue. Tapi yang bener yang kalian ambil, yang nggak bener kalian buang. Gue mau tanya satu hal. Dulu gue pernah mengalaminya. Gue pernah mengalami bahwa gue berasa gue selalu benar, gitu ya. Ini sebelum kita lanjut ke materi, gue mau kasih satu analogi. Teman-teman, nggak sih ternyata di dunia ini nggak ada yang benar. Cuman ada dua hal yang benar. Dua hal itu Tuhan dan hukum alam. Kalau lu jatuh ya jatuh ke bawah, itu hukum alam. Kalau Tuhan itu ada, lu percaya, ya itu yang benar, ya. Tapi di luar itu nggak ada yang benar. Mau buktinya? Gue mau tanya sama kalian. Teman-teman, setiap hari atau paling sering minum apa sih kalian? Paling sering. Minum apa sih? Paling sering atau kebutuhan sehari-hari itu apa sih? Tiap harinya?
Aqua, merek nih, sebut merek. Nggak pakai merek, coba. Air apa? Air apa? Air banyak kan? Air susu, air putih. Air putih. Oke, ini yang gue buktikan. Sebenarnya kadang orang itu nggak belajar dari kesalahan. Ini gue juga, ini gue bawa botol. Ini botolnya bini gue ya, warnanya pink. Ini air warnanya apa teman-teman? Warna apa? Bening ya. Tapi dari dulu, karena orang percayanya ini air putih, jadilah air putih. Itu yang gue bilang orang nggak pernah belajar. Tapi bukan salah loh teman-teman ya. Karena memang contoh, gue pakai baju biru nih. Tapi dari kecil gue diajarin ini warna hitam. Gue akan bilang ini hitam. Tapi dia bilang ini biru. Yang dia tahu biru. Jadi jangan percaya sama yang namanya ini pasti benar. Nggak ada yang benar. Yang ada itu selalu diperbaiki. Contoh lagi COVID. Dulu katanya orang Indonesia anti COVID, daerah tropis. Ya. Terus habis itu satu masker. Harus pakai masker satu. Tahun 2021, 2 masker. Kalau ada meme katanya nanti 2030 maskernya udah panjang kayak kuda gitu ya, muka kita kayak kuda jadinya gitu teman-teman. Jadi yes, yuk kita belajar. Memang gue tahu mungkin background gue bukan siapa-siapa. Lu siapa sih berani ngomong gitu ya? Lu apa sih? Lu mah anak ingusan. Yes, bener. Tapi mungkin ambil yang kalian rasa mungkin ternyata selama ini pemikiran gue yang benar bisa diperbaiki dengan lebih baik. Jadi sebelum kita lanjutin, terima ya teman-teman ya, kalau gue ada sesuatu yang bisa kalian terima. Tapi kalau emang itu nggak benar, buang aja. Gitu teman-teman. Itu baru proses belajar. Karena belajar itu kalau kita udah melakukan copot jubah dulu, baru bisa belajar. Kalau lu pakai jubah, nggak ada yang benar. Orang mau bilang apapun, enggak. Pemikiran gue begini, pemikiran gue begitu. Ya, jadi ternyata nggak ada yang benar ya, teman-teman. Kita perbaiki setiap hari. Makanya orang kalau mau bertahan hidup harus berubah, karena ternyata nggak ada yang benar. Dulu ketemu orang harus ketemu. Sekarang orang bilang, yuk sekarang nggak bisa ketemu orang loh. Ya cari dong cara yang lebih baik lagi di masa sekarang. Ketemulah Zoom, bisa kan pakai Zoom? Gitu. Jadi nggak ada yang, oh ketemu orang kalau prudensial harus ketemu. Nggak harus gitu, karena udah ada yang terbaru caranya. Ya, oke teman-teman lanjut ke materi. Karena gue takut nih kalau nggak disclaimer dipikir lu ngajarin ngapain sih? Enggak, bukan ngajarin. Ini yang gue rasa benar. Kalau menurut kalian nggak benar, nggak apa-apa gitu ya. Oke, next. Pengen jadi pengusaha, kenapa sih? Ini kan gue cerita ya, orang tua gue pengusaha. Gue pengen banget jadi pengusaha. Karena apa sih? Karena ini teman-teman. Next. Nyokap bokap gue itu kerjanya dari rumah. Mereka punya satu ruko gitu ya, gandeng 3. Di lantai satunya, gandeng 3 lantai satunya buat kerja mereka, jualan elektronik dulu ya, jualan motor, jualan lah pokoknya jualan. Di lantai 2-nya tempat gua, lantai 3-nya om gua, lantai 4-nya ada adiknya bokap gua gitu. Satu ruko. Jadi 3 tapi dijebol. Gitu. Nah, kerjanya dari rumah. Gua lihat enak banget ya. Nyokap bokap gue turun jam 9 gitu ya, buka toko jam setengah 9 lah, baru buka toko turun. Sebelumnya pagi-pagi biasa bokap gue suka nonton berita gitu ya. Nyokap gue ya masak dan lain-lain gitu ya, bisa ngelakuin. Terus siang-siang dia ngapain? Siang-siang dia naik nih, next. Boleh next. Nyokap bokap suka tidur gitu ya, karena mungkin gue juga suka tidur gitu ya. Gue suka tidur siang, nyokap bokap tuh selalu, gue anak pertama tapi anak paling manja teman-teman ya. Jadi gue kayak suka banget lah tidur siang bareng mereka gitu ya. Impian gue tuh gila ya, kerja enak banget ya. Pagi-pagi turun, buka toko jam 12, tutup dulu, jam makan siang, tidur sambil nonton atau apa. Bokap nggak tidur, biasa bokap nonton gitu ya, atau santai baca koran gitu ya siang-siang. Waduh, enak banget ya hidupnya. Next lagi. Ini kehidupan orang tua gue. Malam-malam biasa jam 6 udah tutup toko, jam 6 ya udah tutup toko, paling ngitung-ngitung jam 7 udah ngajak kita pergi. Kadang-kadang naik motor gitu ya, cari roti panggang, makan ke kota. Rumah gue di daerah Pasar Baru, terus makan gitu ya. Ya muter-muter lah gitu ya. Sering banget naik mikrolet, naik motor gitu. Oke.
Itu yang dilakukan. Next. Duitnya banyak, teman-teman. Kenapa gue anak kecil kok bisa tahu duit banyak? Bokap nyokap gue pernah pameran. Dia pegang satu merek namanya RCA. Dulu ada TV namanya Sony, dia pegang merek RCA. Nah, RCA itu dulu waktu pameran baru 2 hari, pamerannya 3 atau 4 hari atau 5 hari gitu. 2 hari barangnya habis. Dan gua selalu di kolong meja dulu ya. Dulu transaksi nggak pakai kartu kredit, jarang, pakai cash. Ya, pakai kupon gitu ya. Apa cicil berapa lama dikasih kupon, gitulah. Jadi gue selalu di bawah kolong, gue terimain duit. Wah, duit. Gue terimain duit, tinggal susunin. Banyak banget duitnya, teman-teman. Gue sampai bingung, gila enak banget ya jadi pengusaha ya. Dan kayaknya gampang banget. Gitu ya. Bisa sekolahin anak di tempat yang terbaik. Tuh ya, next. Bisa lesin anak sampai malam, karena dia maunya anak pokoknya, gue kan karena sibuk nih, sampai jam 7 lah, biasa gue ngeles. Kadang-kadang kalau pelajaran lagi ada ulangan, bisa sampai jam 9, teman-teman. Itu ya, dilesin. Suruh les. Karena guanya juga males kan dulu ya. Ngeles nggak pelajaran doang. Gue dilesin tenis, gue bisa les pingpong, gue bisa les apa gitu ya. Karena mungkin punya uangnya. Dan mereka biar nggak ribet, titipin anaknya gitu ya ke tempat les. Tapi tetap ada sosok orang tua. Tadi siang tidur siang, malamnya ajak kita pergi, makan bareng, dan lain-lain. Jadi sosok orang tua selalu ada. Ya, oke, next. Mobil disiapin, waktu gua kuliah udah disiapin tuh mobil, langsung ada Honda Jazz gitu ya, baru. Belinya cash lagi gitu teman-teman ya, beli Honda Jazz. Nggak cuma mobilnya disiapin, next. Duit parkir disiapin teman-teman. Jadi 5 ribuan itu udah ada segepok, gue diuntar dulu ya. Ya udah, dulu kan nggak pakai e-tol card, jadi pakai duit parkir, udah ada tuh. Kalau udah mau habis, gue tinggal pura-pura, Mi pinjam mobil ya, gitu ya. Gue udah tahu tuh, pinjam mobil dia, mobil gue didiemin, dia lihat nih duit parkir nggak ada, diisiin lagi, gitu ya teman-teman. Jadi dulu hidup kayak gitu teman-teman, ya enak banget. Next. Mobil dicuciin pagi-pagi, pokoknya karyawan bokapku udah cuciin mobil, gitu ya, udah tinggal pakai, ya enak banget. Jadi sampai mungkin berapa lama yang lalu gue nggak pernah cuci mobil, teman-teman. Kenapa bukan masih dicuciin? Bukan, gue dari dulu nggak pernah cuci mobil. Jadi kalau mau cuci mobil ke tempat wash car gitu ya. Jadi nggak ngerti, karena kalau gue cuci mobil kok masih ada bercaknya gitu. Gue bingung gimana sih ini. Udah gue cuci tapi masih ada bercaknya gitu ya. Ya kayak gitu teman-teman ya, kehidupan dulu ya, enak banget ya kayaknya ya. Next. Motor juga ada, jadi disiapin. Gue dari dulu suka banget motor juga gitu ya, disiapin semuanya. Ini yang enak. Gue cuma mau tanya sama satu sama kalian, enak gak sih jadi pengusaha bisa kayak gini? Dan kalau enak, gue mau tanya satu lagi, Prudential bisa kasih ini semua nggak? Apa yang Prudential nggak bisa dikasih? Yang nggak bisa Prudential kasih dari yang gue tulis di sini. Lebih. Nanti gue kasih tahu lebihnya. Semua terjawab saat pandemi. Impian gue kerja kayak orang tua gue terjawab. Karena gue di lantai 2, anak gue di lantai 1. Kebalik. Kalau bokap kan dulu di lantai 1, nanti lantai 2 anak-anaknya. Gue kebalik. Kerja di lantai 2, turun ketemu anak. Gitu ya. Gue bisa melakukan hal yang sama, bahkan lebih gitu ya di Prudential. Gue tetap bisa kerja, malam-malam mau pergi kalau sebelum pandemi bisa, duit puji Tuhan bisa cukupin lah semua kebutuhan anak, bahkan dia butuh apa kita bisa siapin, istri butuh apa, orang tua pun kita bisa kasih gitu ya, bukan karena mereka minta tapi kita wajib memberi gitu kan ya. Les-lesin ya, sekarang udah mikir nih, anak gue udah umur 3 tahun mau dilesin bahasa Inggris, mau sekolah dan lain-lain, udah siap. Mobil disiapin udah pasti gitu ya teman-teman. Ini bisa semuanya di Prudential juga, bukan cuma di usaha orang tua gue. Sekarang gue next, yang orang tua gue dulu nggak bisa. Ini yang nggak enak. Jangan lihat enaknya doang, ya. Yang nggak enak apa? Next. Dulu gue naik motor berlima, teman-teman. Orang tua tuh merintis. Makanya gue bilang, gue sayang banget sama mereka, karena gue tahu perjuangan mereka.
ditipu orang, dibawa kabur mobil pick up buat ngantar barang sama barang-barangnya. Itu dialami, ya. Naik motor berlima sampai lupa, sampai SMP. Belum punya mobil. Next, mobilnya cuma apa? Mobil pick up buat ngantar barang. Itu yang dialami sama gue, sekolah di Penabur. Gue selalu malu kalau dianterin naik mobil pick up karena gue 3 bersaudara. Nggak mungkin kan semuanya di depan, nggak muat. Ada yang di belakang. Di belakang kayak gimana? Ya kayak gelantolan, kayak monyet gitu, teman-teman. Gitu. Nganterin anaknya, gue nggak mau berhenti di depan sekolah. Gue selalu bilang, udah, kan lampu merah biasa sebelum sekolah. Ya turun dulu ya, turun. Malu gue, malu. Ya, dulu itu. Ya, karena orang tua merintis. Ini yang dialami juga waktu kita di Prudensial awal-awal. Sama kan sama pengusaha. Tapi next. Dulu selalu dijemput terlambat, teman-teman. Ya, kenapa? Ya karena belum ada yang nganter barang dulu, baru jemput gua. Bisa sejam, bisa dulu sekolah siang, sekolah pagi dijemputnya sekolah siang selesai, baru dijemput. Jadi nyokap gue sering banget dipanggil sama guru karena masalah telat jemput. Gue selalu dulu TK, dari TK aja gue udah inget. TK-nya pagi, gue dijemputnya sekolah siang baru dijemput tuh, teman-teman. Itu yang dialami. Perjuangan. Di Prudensial nggak kayak gitu sih. Gitu ya. Gue nggak kayak gitu sih, gitu ya. Bisa lah melakukan scheduling waktu dengan baik, gitu ya. Oke. Next. Dulu selalu bokap bilang, udah lu sama nyokap aja di bawah jalan-jalan, teman-teman, ke China, ke Taiwan, ke Singapura, ke Bali dan lain-lain. Gue inget 1 kali doang sama bokap gue, yaitu ke Bali. Yang lainnya nggak pernah ikut bokap. Lalu bilang bokap gak suka jalan-jalan, gak suka jalan-jalan. Padahal bukan gak suka jalan-jalan. Kalau dia ninggalin toko, mungkin duitnya hilang berapa? Jalan-jalan udah bayar, bukan karena bayar jalan-jalannya. Mungkin kalau buat bayarin dia jalan-jalan bisa dia. Tapi karena kalau dia nggak ada di toko, omset dia hilang berapa? Itu yang dihitung. Pertanyaan gue, di Prudensial gimana, teman? Yang nggak enak ini mungkin kita alami di awal lah, naik motor. Gue juga dulu naik motor di Prudensial. Gue juga dulu naik mikrolet buat training. Biarpun orang tua gue bisa siapin semua itu, gue nggak mau pakai fasilitas itu lagi. Kenapa? Karena gue mau berdiri pakai kaki gue sendiri. Karena gue tahu bokap gue dulu berjuang. Gue juga mau kayak bokap gue. Gue nggak mau menikmati apa yang sudah jadi. Gitu, teman-teman. Ya, perjuangan nggak lama kok. Dulu waktu itu perjuangan mereka sampai SMP artinya mungkin 7-8 tahun. Baru anak-anaknya bisa menikmati. Tapi di Prudensial nggak butuh selama itu kok. Tahun 2 tahun juga udah beres. Kita untuk perjuangan. Yang lakuin dengan baik. Yang lakuin dengan benar. Bagi waktu, mungkin sibuk awal-awal kita sampai harus nitipin anak, mungkin gitu ya. Atau benar-benar anak tuh ada cerita-cerita lah dari leader-leader hebat yang sampai anaknya baru usia 6 tahun udah ditinggal adiknya 3 tahun, anak yang 6 tahun ngasuh adiknya. Tuh gue ingat banget cerita Cifuninya Kopras yang timnya leadernya Koeder. Itu kayak gitu, teman-teman. Perjuangannya ya. Dibilang orang tua gila kali ya. Tapi enggak, karena kita tahu kita mau beli waktu buat keluarga kita. Ya. Jalan-jalan sekarang mah kita mau kerja di mana aja bisa. Pandemi ini menjawab semua. Yang nggak bisa dilakukan bisnis asuransi, ternyata sekarang bisa. Pandemi ini menurut gue adalah momentum. Makanya gue baru bangun tim. Puji Tuhan banget akhirnya bisa mulai 2019 pertengahan sampai sekarang. Justru sebelumnya gue nggak bisa bangun tim. Karena pandemi, gue dapet momentumnya untuk bangun tim. Keren ya bisnis kita, teman-teman ya. Gue cuma nanya, emang apa yang Prudensial nggak bisa kasih? Sehingga lu nggak mau jalanin Prudensial bener-bener. Apa? Kasih tahu dong. Nggak ada. Oh, kalau dulu kan lu dicari orang.
Kalau dulu kan lu dicari orang konsultan pajak, kalau sekarang lu yang nyari orang. Pertanyaan gue dicari orang karena apa? Karena perusahaan gue. Coba gue pikir sendiri. Lu harus branding juga kan? Kalau brandingnya jadi baru dicari orang. Dokter spesialis deh. Waktu dokter umum memang dicari orang. Nah, saat dia branding baru dicari orang. Nah, pertanyaan gue, emang di Prudent nggak ada yang gitu? Ada. Kok Gencar salah satunya. Dia udah nggak nyari orang, dia dicari orang. Semua orang mau jadi tim kita. Gitu loh. Jadi, ini. Iya. Sorry, bocor ya. Bisa kok kita yang dijemput bola, nggak usah ngomong kok Gencar deh. Di tim kita di GPS ada yang dari sosial media, dia dicari orang. Dan kita juga lagi melakukan itu di tim. Gitu ya. Kita mau jemput bola, tapi kita juga mau dijemput dengan branding. Apalagi yang prudensial nggak bisa. Nggak ada, teman-teman. Semuanya prudensial bisa kasih. Pertanyaannya, kenapa nggak dijalanin benar-benar? Oke, next. Nah, masuk ke kenapa harus AAD atau promosi lah ya. Kenapa sih harus AAD atau promosi jadi AD? Ayo, gue tanya. Ada yang mau bantu jawab? Kenapa harus? Boleh? Supaya chat boleh, unmute boleh, langsung komunikasi. Dia mau bantu jawab, kenapa harus promosi? Atau tadi kan pada bilang mau ya saya. Nah, kenapa tuh? Harus promosi tuh kenapa? Karena balik lagi, gue selalu bilang sama tim, nggak usah lah kita cari caranya. Kita cari cara pandang yang benernya dulu, baru caranya ketemu. Oke, kenapa sih harus promosi? Boleh next. Yang pertama, karena ini teman-teman, yang paling berharga yang nggak bisa diulang adalah waktu. Duit kita dari nggak punya bisa jadi punya, tapi dari punya pun bisa jadi nggak punya lagi. Tapi kita bisa berjuang lagi untuk punya. Pertanyaan gue, waktu. Kita nggak bisa berjuang lagi untuk punya lagi. Waktu yang sudah lewat. Waktu kita di AAD, kita dihargai lebih. Sehingga kita bisa memakai waktu kita. Contoh ya. Waktunya sama, tapi dihargainya lebih. Atau, dulu sibuk banget, sekarang mulai lebih nyaman dengan pengaturan waktu yang smart, gitu ya. Tapi hasilnya sama, bahkan lebih. Teman-teman. Apakah enggak itu yang paling berharga dalam hidup kita, waktu? Apa yang kita nggak bisa ulang? Cuman waktu. Yang lain bisa kita ulang. Gua gagal, besok gua sukses bisa, tapi bisa gagal lagi, ya. Tapi waktu nggak bisa kembali, ya. Bokap bini gua meninggal kecelakaan, dan waktu itu kita udah janji, makanya akhirnya nyokap doang yang dibawa ke Cina kemarin 2019. Karena waktu itu kita udah janji nanti mau ke Korea bareng, karena istri gue sama orang tuanya belum pernah ke luar negeri, kecuali ke Singapura, itu pun nggak naik pesawat, teman-teman, karena ada keluarga di Batam. Ya, saat itu kita udah bilang kita mau bawa ke Korea, tapi bokap meninggal duluan. Makanya gue nggak boleh toleransi yang namanya waktu. Pertanyaannya, kenapa harus AAD? Karena lu bisa pakai waktu lebih berharga, ya teman-teman. Ini yang kedua. Kenapa sih harus AAD? Tahu nggak teman-teman? AAD itu lu dapat income 75% lebih dibandingkan lu agent. Ada yang tahu? Income-nya agent misalnya 300.000, 1 juta biar gampang hitung ya. Kalau AAD income-nya itu 1,7. 1,7,5. Gimana tuh? Kok bisa ada 750 ribunya? Ayo, ada yang tahu nggak? Gue tanya lebih gampang. Off-riding waktu AAD berapa? Ayo, yang mau AAD. Off-riding untuk ke AAD dapat berapa?
Tahun pertama, tahun kedua, AAD dapat berapa? Off riding? Lupa ya. Off riding-nya 13,5 plus 9%. 13,5 plus 9%. Pertanyaan gue 13,5 dan 9% dapatnya dari mana? Dari 45% komisi plus 30% komisi. Nah, gimana nggak ngerti. Saat komisi kita 30%, waktu kita di AAD, kita akan dapat off riding 45% dari 30%. Ayo ambil kalkulatornya. 45% kali 30% berapa? Jawabannya 13,5%. Itu off riding. Jadi kalau dibilang, kecil ya 13,5%, salah ngerti soalnya. Soalnya salah ngerti. Sebenarnya lu dapat komisi nih. Ada yang dapat 10 juta. Kalau di AAD, melakukan hal yang sama kemarin, lu dapatnya hampir 15 juta. 45%-nya lebih. Tahun pertama. Gak usah ngerjain lagi. Di tahun kedua, dapat juga off riding-nya. 30% dari komisi yang lu terima. 10 juta artinya terima 3 juta. Nah, gue kan lulusan accounting ya teman-teman. Puji Tuhan banget ngerti keuangan. Ini yang membuat gue tuh, lu nggak mau promosi? Bingung gue. Kenapa lu nggak mau promosi? Bilangnya mau punya income lebih. Tahu nggak sih, Prudential itu udah menyiapkan AAD deh. 3 sumber income. Income dari mana ya 3? Prudential kan cuma 1 komisi. Komisi 30%, bonus 12%. 12% tuh 40% dari 30%. Itu income kedua tuh, bonus. Begitu 100 juta, dapat ya. Income ketiga, off riding 45. Kalau ngomongin AD, income keempat, off riding tambahan lagi. Kalau ngomongin udah AD, dapat lagi LTI, dan dapat lagi kalau kita udah buka kantor, off riding dari kantor. 6 sumber income udah disiapin dari Prudential. Tahu nggak kalian? 6, bukan cuma 1. Ya kalian yang masih ngalamin 1, ya karena belum ngejar. Ayo kejar. 6 sumber income udah disiapin dari Prudential. Ya. Next. Ngerti ya jadinya ya. Extra income. Oh sorry, sebelum next gue kasih analogi deh. Teman-teman, ada yang minum Coca-Cola terakhir beli berapa? Ada yang ingat harganya? Coca-Cola atau minuman soda. Kaleng yang biasa. Berapa harganya? Yang terakhir minum ada? Harganya berapa? 5.000, 6.000, 10.000. Oke, gue soalnya udah lama banget nggak minum Coca-Cola, jadi nggak tahu. Anggap ya. Artinya anggap deh kisaran tengahnya. Ada yang 5, ada yang 10, 7.000 lah. Anggap 7.000. Coca-Cola harganya 7.000. Oke. Tapi ada nggak yang inget Coca-Cola termahal dalam hidup lu, itu belinya harganya berapa? Yang kaleng juga ya, sama ya. Bukan yang jadi botol gede, jangan. Yang kaleng juga. Pernah nggak beli lebih dari 7.000? Ingat nggak harganya berapa? Berapa? Pak Mul nih. Thank you ya Pak Mul ya. Udah bantuin terus nih. 50.000, 25.000. Gue pernah beli Coca-Cola 75.000. Karena waktu itu kan kita di hotel tertentu makanannya udah disiapin semuanya gitu ya, all in. Tapi minumannya bayar. Waktu itu dikasih lihat list minuman, kok wine apa, mahal-mahal banget. Terus ada tulisan minuman soda gitu ya, nggak ada harganya. Gue pikir murah, paling 20.000 lah. Gue pesen dong, ya udah minuman soda aja. Padahal jus waktu itu 80.000 ya. Gue pesen. Ternyata harganya 75.000 teman-teman. Ya, begitu keluar billingnya gue kaget. Gue pikir biar murah gitu ya, minum soda aja deh. Gak ada tulisannya apa teh, adanya teh inilah, teh itu gitu ya. Gak ada es teh gitu, gak ada ya. Terus gue pesen dong minuman bersoda, ternyata 75.000, jus 80.000. Mendingan gue beli jus kalau gue tahu kayak gitu ya. Tapi kan gak enak nanya ya. Teman-teman, maksud cerita ini apa sih? Waktu kita agent, anggaplah kita nggak separah Coca-Cola 7.000 jadi 75.000, enggak. Kita dihargai 20.000, teman-teman. Waktu kita dihargainya 20.000.
Tapi waktu kita di AAD, apalagi AD, yang AAD ngejar AD, harga lu berubah, bro. Jadi lebih mahal. Aduh, gue nggak dihargai sama teman-teman gue. Cepetan rubah harga lu jadi lebih mahal. Ini pesan emosionalnya ya. Ingat nggak? Kita nggak dihargai. Mungkin sekarang mah udah orang-orang ngerti lah, insurance agent tuh keren-keren. Kalau dulu, ya makanya next gue kasih tahu secepatnya lah kalian promosi. Karena next kalian bisa branding. Branding tuh bukan pakai tas mewah, pakai mobil mewah. Bukan itu maksud gue branding ya. Itu brandingan tetangga gitu caranya ya, brandingan tetangga. Branding kita tuh value yang kita tunjukin. Kenapa kita bisa kasih value? Karena kita tumbuh. Kenapa kita bisa tumbuh? Salah satu yang membuat kita tumbuh, kita punya banyak pilihan dengan uang yang kita punya. Jadi bukan ngomongin uang doang, tapi uang itu bisa membantu kita punya banyak pilihan. Ah, males ngomongin uang mulu, ya karena lu nggak tahu. Lu bisa jadi berkat dengan uang lu. Jauh lebih besar lagi. Gitu, teman-teman. Ya, next. Thank you ya, Pak Mulia. Oke, gimana caranya AAD? Ayo, sekarang tadi itunya ya, oke lah, nggak tahu. Pertanyaan gue, gimana caranya AAD? Ayo, yang mau AAD masa nggak tahu? Tahu dong. Tahun ini gimana sih buat kita promosi jadi AAD? Caranya gimana? Produksinya berapa? Harus kayak gimana? Ada yang bisa bantu? Kita ditingkatkan. Oke, nggak berapa yang harus dicapai dengan berapa agent? Tahu nggak? 404. Oke, good. 304 agent aktif. Oke, good. Ya. Oke, teman-teman. Yes, thank you ya udah dibantu. Dulu 400 plus 6 kalau nggak salah tahun lalu. Tahun ini didiskon. Bahkan diskonnya itu belum pernah terjadi. Kayaknya itu terjadinya di 2015 deh. Kita cukup 300 juta plus 4 agent aktif. Satu. Tahun ini lagi didiskon. Habis, teman-teman. Ya jenjang karir 400 ya, teman-teman ya. Tapi cara untuk AAD sebenarnya minimalnya kayak gini. Ini koreksi ya kalau di sini gimana jenjang karirnya stabil dari bawahnya kayak gimana beda-beda mungkin. Tapi minimalnya kayak gini, teman-teman. Lagi di diskon habis, kejarlah. 300 juta pribadi plus 4 agent direct atau 4 agent get agent juga nggak apa-apa, sorry, bukan direct. Tapi aktif. Ya. 4 aja agent aktif kayak gimana sih, yuk? Harus closing 1 case. 2 agent baru, 2 agent lama nggak apa-apa. Atau semuanya baru lebih bagus. Oke, ada lagi nggak cara lain? Yuk. Kita ngomongin standar ya, bukan jenjang karir. Kalau jenjang karir beda-beda bikinnya pasti. Tapi kalau standar ini, sampai dengan akhir tahun ini ya, iya. Ya, sampai akhir tahun ini kejarlah 300 juta plus 4 aktif agent. Bisa nggak? Nanti kita lihat ya, bisa atau enggak. Ayo, apalagi caranya? Gak apa-apa ya teman-teman ya, kita banyakkan diskusi, biar yang ternyata, aduh gue nggak tahu, nah jadi tahu gitu ya, kita belajar sama-sama, nggak apa-apa ya. Bukan buat gue ngajarin gue pinter, itu bukan. Tapi maksudnya biar kita sama-sama aware ya. Oke, next. Cara kedua, nggak harus fokus ke penjualan. Boleh 100 juta pribadi, plus 4 agent, 4 agentnya totalnya 200 juta API. Pokoknya 300 plus 4. Pokoknya kayak gitu. Caranya kombinasi, rame-rame boleh. Di tim gue banyak anak muda. Mereka ngeliat jual insurance kalau ke market mereka mungkin gitu ya. Mereka berasa 300 oke lah bisa. Tapi dengan cara rame-rame mereka jadi tambah pede. Gitu ya. Jadi ada caranya juga, nggak harus sendirian.
Ya. Next. Satu lagi. Ada yang bilang begini kan, aduh, gue nggak punya market. Market gue kecil banget. Lakukanlah ini. 30 juta pribadi plus 9 agent, 30 juta per orangnya. Siapa 30 juta ya? Keluarga. Jadi kita jadi agent, closingin keluarga kita 30 juta API. Loh, kok 30 juta API gede banget? Kecil banget, teman-teman. Kenapa kecil? Contoh, gua, istri, sama anak. Gua, misalnya ya, 800.000, istri 700.000. Ya. Anak 700.000, gua punya anak 2. Yang satu lagi, atau 500 gitu ya. 1,5. Tadi kan gue 800, istri 700, artinya 1,5, plus 1 juta, itu udah 2,5. 2,5 kali 12. Berapa tuh teman-teman? 28 ya? Berapa ya? Nah, 2,5 kali 12. Itu udah 30 juta API. Jadi itu kecil banget teman-teman. 800, 700, 500, 500. Satu keluarga 30 juta. Udah pasti teman-teman. Ajaklah kita punya kakak, adik, om, temen deket, dan lain-lain. Lu harus punya lu insurance, penting banget. Ceritain ya, jangan sampai pokoknya lu closing lah gitu. Ceritain, edukasi. Itu pasti diajarin di champion ya. Ajak mereka 9 orang, 30, 30, 30. Tahun depan promosi. Pasti teman-teman. Dan kita udah punya tim. Tapi inget ya, cara pertama dan cara kedua, lu dapet 2 sumber income. Langsung waktu agent. Yaitu komisi plus bonus. Tapi cara ketiga cuma dapat komisi, bonusnya nggak dapat. Tapi kalau dihitung panjang, cara ketiga ini, wow, besar banget nanti. Kalau tim lu yang lu rekrut jalan. Jadi nggak cuma ada satu jalan menuju AAD, banyak teman-teman. Ya, gue udah punya polis misalnya ya, dan gue emang udah nggak bisa nambah lagi. Ya udah, jadiin 10 agent 30 juta, bisa nggak? Bisa. Cari aja keluarga 10 sampai Desember. 30 juta tuh udah minimal menurut gue ya. Di Jakarta. Keluarga tuh satu keluarga pasti sekitar segitu. Udah pasti. Minimal. Ya. Oke. Yes. Nih, gue suka nih yang semangat-semangat kayak gini nih. Pasti bisa. Ya. Oke, itu caranya. Dicatat ya teman-teman ya. Nanti kalau nggak lupa, catat. Itu caranya. Next. Pertanyaannya. Strateginya apa yang kita perlukan? Next. Yang pertama nih teman-teman ya. Ini karena gue anggapnya ini udah final sprint. Dan gue suka banget masa-masa final sprint. Kenapa? Karena biasanya kalau kita ngomongin di awal tahun, kita akan bilang gini, masih lama. Gue hitung kemarin, kalau gue punya 52 minggu dari awal tahun ya, 52 minggu, kaliin waktu produktifnya misalnya setiap minggu 5 hari, itu gue punya sekitar 260 hari produktif. Sekarang, gue tinggal punya 4 bulan lah kita anggap ya. 4 bulan kaliin 4 minggu kaliin 5 hari kerja. Itu kita tinggal punya 80 hari produktif. Pertanyaan gue, lebih seru yang mana? 260 hari apa 80 hari? Kalau gue sih lihat sisi positif ya. Daripada gue promosi harus 260 hari, mendingan 80 hari gue kejar biar gue promosi. Tahun depan aja deh. Artinya, lu udah mempersiapkan 80 plus 260 hari, 340 hari produktif lu hilang untuk ngejar AAD. Kalau gue sih milih yang 80 hari. Mumpung udah mepet. Mumpung, gue bilang. Mumpung udah mepet, kejar. Kalau nggak mepet, nggak dikejar kan? Nunggu tahun depan. Pertanyaannya, yakin? Tahun depan jadi lari. Mumpung tinggal 80 hari. Ya, strateginya kayak gimana? Next. Yang pertama, analisa market kita.
Yang pertama, analisa market kita. Ya. Next. Market gimana caranya analisa? Cari 80 hari ini, fokus. Cari yang sudah berkeluarga atau yang mampu bukain orang tuanya. Fokus kedua itu. Anak muda nih, tapi mampu bukain orang tuanya. Fokus ke dia. Anak muda nih, baru berkeluarga, punya anak, dan lain-lain. Fokus ke dia. Udah lumayan nih, 40-50 tahun. Dia juga udah berkeluarga. Fokus sama dia. Kecuali tujuan lu rekrut. Beda lagi fokusnya. Ya. Yang nunda, rekrut. Jadi nggak ada mentok hari ini, nggak ada mentok. Hari ini adanya belok. Belok, naik, turun, kiri, kanan, nggak ada mentok. Aduh, mentok nih. Nggak ada mentok di Prudential tuh kita bisa jual, bisa rekrut. Nggak ada mentoknya. Bisa referensi, dan lain-lain. Jangan nanya, jadi gue jualan dulu apa rekrut dulu? Dua-duanya. Emang kenapa harus dipisahin? Oke, next. Yang kedua, udah terekrut nih. Agent get agent dong. Bikin. Pasti di Champion juga ada ya, kelas-kelas NBO gitu ya, atau di sini namanya apa gitu ya. Business opportunity di mana kita bisa bawa agent, kita bisa bawa agent lagi dan lain-lain. Ajak ke situ. Agent get agent. Begitu terekrut, kasih tahu dia keluarga lu review. Perlu asuransi. 30 juta, 30 mungkin banget promosi. Ya, marketnya juga direkrut tapi mampu gitu ya. Itu direkrut, teman. Yang udah usia boleh juga, tergantung teman-teman ya. Next. Nah, kalau ini fokusnya tadi, gue nggak bisa jualan. Contoh ya, sebenarnya bukan nggak bisa, belum aja. Harus tetap dilakukan. Karena nanti kita punya tim gimana dong? Kalau tim kita semua bilang gitu. Ya, harus dipelajari. Karena kita akan jadi leader. Fokus rekrut. Yang kedua, agent get agent. Ini untuk cara yang ketiga tadi, 30. Fokus rekrut. Carinya siapa? Sama marketnya. Yang udah berkeluarga, yang mampu bukain orang tuanya. Bikin list namanya. Jangan bilang, list nama gue habis. Kenapa habis? Standar lu ketinggian, bro. Bikin list nama, gue selalu bilang nih ke tim gue ya. Semoga tim gue doang ya, kalian enggak. Bikin list nama kayak orang pacaran. Harus deket dulu. Harus gue jarang ngobrol sama dia. Nggak bisa masuk ke list nama. Itu lu mau ngobrol sama mertua, mau pacarin dia, atau mau apa sih harus deket dulu? Pertanyaan gue satu. Kalau nggak deket, gimana biar deket? Ada jawabannya? Bisa dengan diam, telepati gitu, bisa. Gimana tuh? Gue nggak deket. Ya pertanyaannya gimana biar dia jadi deket? Jawabannya apa? Jawabannya cuma satu kan? Say hi kan? Kontak kan? Ya udah masukin ke list nama lu. Gitu loh. Ya teman-teman ya. Bikin list nama jangan rempong. Ya. Jangan kayak orang mau pacaran atau ngobrol sama mertua. Santai aja. Ya. Oke. Next. Sorry ya teman-teman ya kalau omongannya bikin kesel atau apa, tapi ini gue lakuin sama kayak ke tim gue gitu ya, bener-bener sama nih, nggak gue bedain. Gue anggap kalian semua tim, kita satu tim di Prudential ya. Oke, strategi yang kedua, cara kerjanya gimana? Next. Tadinya kelihatannya gede ya, 300 juta, gimana? Tadi kan gue udah hitungin 80 hari produktif, pecah dong. Oke, kita hitung bulan dulu deh. 300 juta, contoh, gue mau jualan pribadi pakai strategi pertama. Ya. Bagi 4 bulan, 75 juta per bulan. Bagi 4 minggu, 18,7 juta per minggu. Di 1 minggu, dapat 1 keluarga, bisa 30 juta. Mungkin nggak, teman? Mungkin banget, kalau dijalanin. Yang nggak mungkin adalah lu nggak jalanin berharap mujizat terjadi. Itu nggak mungkin. Mujizat terjadi saat lu jalanin. Itu yang gue alamin. Gue juga pernah stuck. Tapi kalau lu diem, gak bakal ada mujizat. Tapi kalau lu jalan lagi, mungkin ada mujizat. Mungkin ya.
gas, gaspol. Mumpung tinggal 4 bulan. Ya, 80 hari lagi. Tanggung. Jangan sampai ulang lagi 260 hari lagi. Buang-buang waktu. Ya, waktu nggak bisa kembali. Ya, ingat. Pecah cara kerjanya, itu yang pertama. Sehingga kita tahu, oh, 1 hari gue harus ketemu berapa, biar 1 minggu gue bisa closing 18 juta API, atau 20 juta API. Oh, gue harus ketemu 5 keluarga nih. Dari 5 gue bisa closing 1 aja, 20 juta API. Yes, bener. Jangan lupa tuh, doa. Karena ini bisnis berkat. Lu cuman kerja, berkatnya dari Tuhan. Beneran, teman-teman. Gue selalu percaya itu. Karena gue mengalaminya. Gue sempet kerja gila-gilaan sampai Agustus API gue cuma 300 juta. Habis itu gue memperdekat diri ke Tuhan gitu ya, bukan karena ini sih, bukan karena mau mujizatnya, tapi emang oke, gue baru sadar nih gue salahnya di sini nih. 1 bulan gue dapat lo 300 juta. 8 bulan gue kerja keras 300 juta hasilnya. Kerja keras tuh, lupain Tuhan gitu ya. Saat 1 bulan gue inget Tuhan, hasilnya sama kayak 8 bulan. Gila. Jangan lupa itu teman-teman. Berkat dititipin buat kita yang layak. Thank you diingetin, thank you. Next. Ya. API-nya tadi dipecah, 300 juta bagi berapa hari produktif lu. Lu komit, bikin agenda. Next. Marketnya, tadi kan udah dikasih tahu. Pecah lagi. Oh, gue pokoknya 1 minggu harus ketemu 5 orang berkeluarga biar bisa dapat API. Tapi kan masih bolong nih, masih ada agenda kosong. Gue harus masuk juga nih. Mungkin market yang masih lajang, biar gue bisa ngerekrut atau gue bisa dia jadi referensi, bisa bawa ke orang tua, masukin. Tapi fokusnya di mana? Bikin fokus marketnya. Tapi ingat, market gak usah dipikirin. Lu tahu ada namanya tulis, ya, bukan buat pacar. Kecuali mau cari pacar, boleh dipikirin, ya. Next. Tadi list nama ya, sama kayak tadi. Next. Pokoknya dipecah semua. Ini yang paling penting ya teman-teman. Siapa yang di sini masih bikin agenda? Gue sih sampai sekarang masih bikin agenda. Karena agenda itu membuat kita tahu, lu produktif gak sih minggu itu? Atau lu banyak kerjaan tapi nggak ada yang buat kerjaan produktif? Sibuk, kelihatannya sibuk ya, sibuk ini, sibuk itu, tapi nggak produktif. Bisa didelegasi sebenarnya. Bisa ditunda sebenarnya. Orang kaya itu bisa menikmati hidup kalau bisa delegasi. Orang kaya ada yang nggak nikmatin hidup karena nggak bisa delegasi. Duit cuma jadi duit, nggak jadi kenikmatan. Delegasi harus belajar. Pilih prioritas. Ya, oke. Sekarang lu kerjain prudent gimana? Kalau lu delegasi, lu rugi nggak? Gitu. Waktu yang itu lu delegasi buat kerjain prudent. Hitung. Ya, next. Agenda penting banget ya teman-teman. Terakhir dari gua nih. Terakhir dari gua, rumus menang cuma satu. Ini rumusan tim gua. Ya, tim gua selalu tahu rumus ini. Rumus menang cuma satu. Menang itu bukan selalu menang. Rumus menang itu next cuma satu. Yang pertama komitmen. Komitmen dengan agenda lu. Komitmen dengan konsistensi lu. Komitmen dengan apa yang lu mau. Plus belajar. Hidup itu penuh tantangan. Jangan harap di Prudential jadi nggak ada tantangan. Jangan. Tapi di sini tempat kita belajar. Sehingga kita bisa jadi leader yang nanti jadi punya value buat tim kita. Komitmen, belajar, jangan lupa review. Ya, agent diajak meeting sama leader mau ngomongin apa? Aduh, janganlah. Kita review lah gitu ya. Review, kasih tahu kita belum aktivitas, kasih tahu, di review sama leader, dikasih tahu, dijalanin. Ya, komitmen, belajar, review, pasti lu menang. Percaya sama gue. Gue pernah nggak naik kelas, gue pernah nggak naik SUM, gue pernah nggak naik AD. Tapi puji Tuhan,
per hari, per udah dari bulan apa gitu ya, gue lupa. Puji Tuhan banget terus tumbuh dari yang tadinya bukan siapa-siapa, tapi di GPS gue bisa jadi top nomor 2-nya di GPS. Karena komitmen, belajar, dan terus review, teman-teman. Oke, next. Thank you ya, teman-teman. Orang nanya, kenapa sih lu segitunya getol ngelakuin ini? Karena ternyata gue orang yang nggak punya tujuan. Lucu ya teman-teman ya. Gue nggak punya tujuan. Tapi gue punya orang-orang yang punya tujuan. Goal gue cuma 4, teman-teman. Yang pertama, goal gue adalah jadi anak. Orang tua gue, bokap, gue pengen jadi kebanggaan mereka. Gue pengen jadi anak yang bisa banggain mereka. Bukan cuma mesin ATM kasih duit, mereka nggak butuh duit. Tapi gue punya waktu buat mereka, gue bisa jadi anak kebanggaan mereka, gue bisa ngobrol sama mereka, gue punya semua yang mereka mau, yang mereka harapin. Apa sih yang orang tua harapin di hari tuanya? Ya lu tau lah semuanya. Gue bisa kasih itu. Ya, itu yang pertama. Udah belum jadi anak? Gak usah tinggi-tinggi lah. Punya mobil mewah, udah jadi anak belum? Pertama itu. Yang kedua, gue punya anak kembar. Puji Tuhan banget dipercaya, gitu ya, punya anak kembar. Nah, sekarang udah 3 tahun umurnya, lucu banget, happy banget punya anak kembar. Gue pengen jadi bapak. Kan udah punya anak, jadi bapak dong. Masa jadi bapak semudah itu sih? Gak. Lu punya nggak waktu buat anak lu? Lu bisa nggak saat anak lu ditanya siapa role model lu? Bapak gue salah satunya. Karena gue melakukan itu. Bapak gue adalah role model gue. Gue mau jadi bapak yang bisa jadi role model. Bukan kasih tahu anak harus pintar terus lu nggak berprestasi. Bukan kasih tahu anak harus hebat terus lu nggak hebat. Jadi gue mau jadi role model buat mereka. Banggaan buat anak-anak gue. Yang ketiga, gue pengen jadi suami. Kan udah nikah, udahlah jadi suami. Gak segampang itu jadi suami. Coba tanya ke istri yang udah punya istri. Gue udah jadi suami belum sih buat lu? Tanya coba. Langsung ya dipraktekin. Waduh. Ya. Mereka cuma butuh waktu kita. Mereka butuh apa yang mereka inginkan gitu ya. Nggak muluk kok. Nggak muluk-muluk pasti. Kita bisa kasih. Balik lagi ke waktu. Balik lagi ke perhatian. Balik lagi ke pertumbuhan. Diri kita jadi lebih baik. Pertumbuhan adalah hadiah terindah buat keluarga kita. Yang keempat, goal gue cuma jadi berkat. Makanya gue puji Tuhan banget tahun ini bisa dipercaya sama banyak agensi gitu ya untuk sharing. Tapi bener-bener gue bukan siapa-siapa ya teman-teman ya. Gue cuman mungkin lebih dulu lah teman-teman dari teman-teman. Gue bisa sharing jadi berkat. Itu impian gue dari kecil. Gue pengen jadi dokter, gue pengen jadi penyanyi, gue pengen jadi pelawak, gue pengen jadi pendeta dulu. Kenapa? Gue pengen jadi berkat. Karena gue sempat ngalamin hidup tuh yang gue tuh pengen nggak punya harapan gitu hidup dulu ya. Tapi sekarang gue bisa jadi berkat dari Prudential. Dan nggak cuma di Prudential, tapi di banyak tempat. Gitu teman-teman. Itu impian gue teman-teman. Dan ini bisa diwujudin semuanya lewat Prudential. Ya, next. Oke, udah selesai ternyata ya. Oke, itu sharing gua. Thank you buat teman-teman. Ini ada Instagram gua, istri gua, dan Instagram buat bisnis kita di Prudential. Kalian boleh follow, boleh tanya-tanya di situ juga, dan boleh kasih masukan ya. Kalau ada masukan atau ada kata-kata yang bikin kalian gak enak, gue say sorry sebelumnya. Sorry banget, tapi gue anggap kalian tim gue, dan gue selalu mau lakuin yang terbaik. Karena bukan buat gue, tapi buat kalian. Gitu. Thank you buat champion udah dengerin. Oh, luar biasa share-nya. Terima kasih Pak Yohanes.
sharingnya sangat-sangat memberkati, sangat-sangat kita juga diingetin lagi nih di final sprint terakhir kita ini benar-benar kita harus bangkit lagi, kejar lagi gitu. Mungkin dari Pamul ada mau disampaikan, Pamul? Ya, sekali lagi teman-teman boleh kasih plus buat Pak Yohanes, luar biasa ya, sharingnya sangat menginspirasi ya, dan sangat menyentuh sekali ya. Jadi di momen final sprint ini teman-teman diingatkan tadi ya, udah dikasih tahu tuh cara-caranya untuk menuju AAD-nya, banyak cara ya, banyak jalan, luar biasa ya. Itu teman-teman pastinya pasti dapat banyak. Khususnya tadi diingatkan lagi ya, di reminder lagi mengenai teman-teman bisa dapetin income dari 6 macam income gitu ya, betul ya. Bukan satu income aja teman-teman. Jadi keren banget teman-teman ya. Jadi kalau cuma dapat komisi doang sayang banget. Kalau bisa dapat 6 kenapa satu? Betul nggak? Nah, hari ini kita diingatkan semua. Ada 6 income lo di Prudential lo. Ya luar biasa sekali. Ya sharingnya semua di reminder. Saya percaya semua tuh dapat banyak hari ini. Sekali lagi teman-teman boleh kasih plus buat Pak Yohanes ya. Sharingnya luar biasa. Sekali lagi kasih plus ya teman-teman ya. Oke, teman-teman kita foto bareng ya. Pak Yohanes, kita foto bareng. Kita foto bareng ya. Oke. Oke. Thank you Oke, banget. kita foto bareng. Sama-sama, thank you. Kita yang thank you nih hari ini luar biasa, dapat banyak ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, foto 1, 2, 3. Oke, sekali lagi sebentar. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi kita rame-rame sekarang. Oke, 1, 2, 3. Oke, terakhir ya. Teman-teman 1, 2, 3. Sekali lagi teman-teman boleh kasih plus ya pada Pak Yohanes, luar biasa sharingnya, boleh di unmute juga teman-teman langsung. Terima kasih.